وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bertemu di malam hari ini dan kita masih berada pada bab yang berkaitan dengan salat. Di pertemuan yang lalu terakhir kita masuk kepada bab al-Jumu'ah, bab tentang salat Jumat dan hal-hal yang terkait dengan masalah Jumat. Hal-hal yang terkait dengan masalah Jumat. Baik, kita lanjutkan. Waktuha. Ya, waktu salat Jumat. Ini udah. Sampai mana kemarin? Terakhir sampai mana? Khutbah udah. Khutbah udah. Oh, baik. Baik, kita lanjutkan hadiu sallallahu alaihi wasallam fil khutbah. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang khutbah. Ya, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang khutbah. Bagaimana anjuran yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala kita khutbah. Berarti ini wilayahnya siapa? Ini wilayahnya khatib. Ya, ini wilayahnya wilayah khatib. Atau yang berkaitan dengan si khatibnya. Bagaimana dia harus berkhutbah pada hari Jumat. Ya. Karena ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, terkadang kalau kita lihat berapa banyak di zaman kita sekarang ini khatib-khatib atau ustadz-ustadz ketika khutbahnya ngelantur. Bahkan yang tidak ada manfaatnya bagi kaum muslimin dia bahas. Contoh misalnya dia bahas tentang masalah partai atau dia bahas tentang situasi politik, ya, yang dimana semua orang bisa mengaksesnya, semua orang bisa membaca, bahkan terkadang tidak perlu bagi orang untuk mengetahuinya. Ya. Seharusnya yang dibahas itu tentang apa? Yang dibahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan membuat orang tersebut semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang-orang bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Itulah yang seharusnya dibahas konfidin rahimani wa rahimakumullah. Maka sungguh sangat miris kalau kita lihat sekarang ini khatib ceritanya tatkala di mimbar-mimbar ceritanya tentang masalah politik melulu, masalah partai, ya. Apalagi yang lebih parahnya terkadang sebagian para dai, para ustadz, para khatib-khatib itu ketika ceramah malah berusaha untuk memobilisasi massa, ya, atau untuk memprovokasi orang-orang, masyarakat tentang satu masalah. Ya, seharusnya dia bisa meredam suasana, dia malah memprovokasi orang-orang untuk membuat suasana menjadi semakin memanas. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang banyak kita saksikan sekarang. Dan bahkan juga ada hal-hal yang terkadang tidak ada manfaatnya untuk orang dia bahas. Ya, oleh karena itu bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dari sisi durasi, baik dari sisi konten atau isi dari khutbahnya tersebut. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna tula salati rajul wa kisaru khutbatihi ma'innah." Ya, ma'innah di sini di dalam catatan kaki disebut alamah, tanda.
Inna tola salati rajul wa kisaru khutbatihi ma'innatun min fiqhihi. Fa'atilu as-salata waqsuru al-khutbata. Wa inna minal bayan sihran. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya panjangnya salat seorang khatib, salat seorang imam, ya khatib, dan pendeknya khutbah dia pada hari Jumat, ini menunjukkan fakihnya dia terhadap agama. Menunjukkan fakihnya dia terhadap agama. Menunjukkan pahamnya dia terhadap agama. Fa'atilu as-salah waqsuru al-khutbah. Oleh karena itu, panjangkanlah salat dan ringkaskanlah khutbah-khutbah. Wa inna minal bayan sihran. Karena sesungguhnya bayan itu bagian dari sihir. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya bayan, penjelasan itu adalah bagian dari sihir. Apa maksudnya ini? Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW menganjurkan kepada kita tatkala khutbah Jumat, yang dipanjangkan itu adalah salatnya, bukan khutbahnya. Ya, beberapa banyak para khatib tatkala khutbah, khutbahnya itu sampai 45 menit. Bahkan sampai 1 jam khutbahnya. Bahkan sampai 1 jam. Isinya itu cerita semua. Ya, isinya cerita semua. Cerita tentang partai, cerita tentang politik di sebuah negara, bagaimana kejadian-kejadian. Terus dia berandai-andai, bagaimana kalau seandainya ini terpilih, bagaimana negara akan begini. Macam-macam ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, dan ini menunjukkan dangkalnya tentang tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ikhwan fillah rahimani, dan ini banyak sekali kita lihat. Ya, banyak sekali kita lihat. Maka Nabi SAW katakan di sini, panjangkan salat dan ringkaskanlah khutbah. Artinya tidak perlu panjang-panjang, 15 menit atau 20 menit atau mungkin paling lama sekitar 25 sampai 30 menit, sudah setelah itu salat. Bahkan seharusnya salatlah yang agak dipanjangkan sedikit. Ya, minimal yang dibaca itu surah apa? Surah Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Ya, surah Al-A'la sama surah Al-Ghasyiyah. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Meskipun juga boleh kalau dibaca surah yang lain. Ya, misalnya si khatib baca waktu Jumatnya salat surah Al-Ikhlas, boleh enggak? Boleh. Boleh saja ketika dia membaca surah Al-Ikhlas, boleh. Ya. Atau surah-surah yang lainnya. Boleh, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Namun yang termasuk sunnah adalah panjangkan bacaan salatnya. Panjangkan salatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan khutbah ringkaskan. Ya, ini termasuk sunnah. Dan tatkala ada orang yang melakukan hal yang demikian, ini menunjukkan fakihnya dia terhadap agama. Ya, berilmunya dia terhadap agama. Fahamnya dia terhadap petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, inna minal bayani sihra. Sesungguhnya bagian dari bayan itu adalah sihir. Apa maksudnya? Sesungguhnya penjelasan itu adalah bagian dari sihir. Maksudnya, konfiden rahimani wa rahimakumullah. Terkadang orang terpana ketika mendengar orang khutbah, wah iya ya. Ya, sehingga habis waktu yang dipakai. Tidak terasa sampai 1 jam atau 1 jam lebih. Kadang-kadang nggak terasa. Karena bagusnya penyampaian seseorang, ya bagusnya kalimat-kalimat yang dia pilih, ya kemudian intonasi suaranya, kapan dia harus tinggi, kapan dia harus rendah. Ini bisa membius orang. Ya, contohnya aja ya, konfiden rahimani wa rahimakumullah. Ketika antum ditawarin atau ditelepon sama seorang sales, ya atau apa sajalah yang kadang-kadang datang sama kita, padahal kita nggak butuh produknya. Tapi karena dia bagusnya dia menjelaskan, pandainya dia menjelaskan, akhirnya kadang-kadang sia asri dengan orang Yaman, macam-macam dibawakan semuanya untuk menjelek-jelekkan figur tertentu. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jangankan yang seperti itu, kadang-kadang kita cerita sama istri saja untuk ngibahin tetangga, ngibahin orang, itu kadang-kadang asik. Lagi tidur, sudah jam 10 atau jam 11, itu mau ceritanya sampai jam 2 kalau ceritanya masalah gibah. Iya, kalau masalah gibah, wah asik itu ceritanya. Ya. Apalagi kalau sudah nongkrong rame-rame. Wah, kalau udah cerita gibah itu,
Hilang cerita yang lain, lupa itu. Ini confident. Makanya Nabi SAW katakan, inna minal bayani sihra. Ya, sesungguhnya termasuk dari penjelasan itu adalah sihir. Ini confident rahimani wa rahimakumullah. Intinya, kata beliau, intinya maksudnya di sini adalah ringkaskan khutbah dan panjangkan salat. Ya. Karena ini termasuk fakihnya seseorang dalam urusan agama. Nah, demikian. Baik. An Jabir bin Samurah qala. Tadi hadisnya dikeluarkan Al-Imam Al-Bukhari ya. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. An Jabir bin Samurah qala. Dari Jabir bin Samurah. Dia berkata, "Kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam salawat. Fakanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan." Ya. Al-qasdu di dalam catatan kakinya disebutkan al-adlu was-sawa. Ya. Maka beliau katakan, aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa salat. Aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salatnya beliau qasdan dan khutbahnya beliau juga qasdan. Qasdan itu tidak panjang, tidak pendek. Ya. Salatnya beliau tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Demikian juga khutbah beliau tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Ya. Inilah minimal yang kita lakukan tatkala khutbah Jumat. Ya. Standar khutbahnya, waktunya, kemudian juga salatnya. Karena kita perhatikan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, terkadang orang-orang yang salat di situ, apalagi salat Jumat, semua kumpul di masjid, ada orang yang sudah tua renta, ada yang nggak bisa berdiri lama-lama, maka ya jangan terlalu panjang ketika salatnya. Ya. Sama antara khutbah dengan salatnya. Ini khonafidin ar-rahimani wa rahimakumullah. Hadisnya sahih dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Muslim, hadisnya sahih dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Muslim. Naam. An Jabir bin Abdullah qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga petunjuk ya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala khutbah Jumat. Ya, berbeda antara khutbah Jumat dengan ceramah seperti ini. Ya, beda antara khutbah Jumat dengan ceramah-ceramah seperti ini. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat ainahu wa ala sautuhu washtadda ghadabuhu ka'annahu mundiru jaishin yaqulu sabbahakum wa masakum. Jabir bin Abdullah dia mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau khutbah Jumat maka matanya memerah. Kalau beliau khutbah Jumat matanya memerah dan suaranya meninggi. Suaranya tinggi. Washtadda ghadabuhu dan kemarahannya memuncak. Ka'annahu mundiru jaishin. Seolah-olah dia adalah panglima pasukan yang sedang memberi peringatan kepada pasukannya. Yaqulu sabbahakum wa masakum. Ya, berhati-hatilah kalian, bersiap-siaplah kalian di pagi hari dan di sore hari. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Jabir bin Abdullah mengatakan, Nabi kalau khutbah beliau suaranya tinggi. Beliau suaranya keras. Ya, beliau suaranya keras dan wajahnya memerah. Kemudian beliau seperti orang-orang yang sedang marah dengan seseorang atau dengan sekumpulan orang. Seolah-olah seperti komando yang mempersiapkan pasukannya untuk perang. Ini khonifidin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi bukan bukan kalimat-kalimat yang membuat orang lain tertawa tatkala salat Jumat. Tapi ini peringatan kepada orang-orang, menjelaskan tentang agama, menjelaskan tentang masalah salat, menjelaskan kepada mereka tentang bahayanya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahayanya judi, bahayanya khamar, bahayanya obat-obat terlarang, ya bahayanya memberontak kepada pemerintah, anjuran untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beda kalau seandainya kita ceramah di sini kita bisa nyantai, kadang kita juga bisa buat lelucon, buat canda-canda.
Beda ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-muhim tatkala Nabi khutbah, beliau tegas di sini. Ya, tatkala beliau khutbah maka beliau tegas. Ya, seolah-olah beliau seperti seorang komando yang sedang mempersiapkan pasukannya untuk perang. Ini ikhwan fillah. Gimana kalau seandainya komando atau seorang komandan mempersiapkan pasukannya untuk perang? Apakah mereka mendayu-dayu suaranya? Enggak, mereka tegas. Ya, maka demikianlah tatkala Nabi SAW khutbah di hari Jumat. Nah, demikian. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yushiru bi usbu'ihi sababah fi khutbatihi inda dzikrillah ta'ala wa du'aihi wa lam yakun yarfa' yadayhi illa idza istasqa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala khutbah, beliau mengangkat jari beliau. Beliau mengangkat jari telunjuk beliau ya ke langit tatkala khutbah. Ya tatkala menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebiasaan Nabi SAW tatkala beliau khutbah, ketika beliau ingin menjelaskan kepada orang-orang, taatlah kalian kepada Allah. Jadi setiap kali beliau menyebut nama Allah, beliau katakan taatlah kalian kepada Allah. Taatlah kalian kepada Allah. Beliau sambil menunjuk jarinya. Demikian juga tatkala doa. Tatkala doa di khutbah, ya. Ketika akhir khutbah, ya kita membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, sambil menunjuk jarinya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Walam yakun yarfa yadayhi illa idza istasqa. Dan beliau tidak mengangkat tangan. Beliau tidak mengangkat tangan kecuali waktu salat istisqa. Ya, khutbah beliau ketika hari Jumat, tatkala beliau berdoa, beliau bukan mengangkat tangan tapi menunjuk jarinya ke atas. Ya. Beliau tidak mengangkat tangan kecuali saat salat istisqa. Ya, ketika khutbah salat istisqa, barulah di situ beliau mengangkat tangan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka demikian juga anjurannya bagi kaum muslimin, bagi orang-orang yang mendengar, ya. Meskipun di sini ada khilaf di kalangan para ulama, tapi wallahu taala alam, yang lebih rajih, kaum muslimin tatkala khatib sedang khutbah, ketika dia berdoa dan mengangkat tangan, kita tidak perlu mengangkat tangan. Kita tidak perlu mengangkat tangan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian. An Husain bin Abdurrahman qala, dari Husain bin Abdurrahman, ini dalilnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari Husain bin Abdurrahman. Ra'a Umarah bin Ru'aibah Bishra bin Marwan alal mimbar rafi'an yadaihi. Umarah bin Ru'aibah, beliau melihat Bishr bin Marwan tatkala di atas mimbar rafi'an yadaihi. Dia mengangkat tangannya. Ya. Bishr bin Marwan ini dia khutbah di hari Jumat, kemudian ketika doa dia mengangkat tangannya. Maka apa kata Umarah bin Ru'aibah? Umarah bin Ru'aibah mengatakan, qabbahallahu hataini al-yadain. Qabbahallahu hataini al-yadain. Beliau katakan, semoga Allah jelekkan kedua tangan itu. Maksudnya tangan yang mengangkat. Karena dia menganggap ini bukan sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya Nabi apa? Ketika berdoa menunjuk jarinya ke atas, ya, bukan mengangkat tangan. Maka dia bilang, qabbahallahu hataini al-yadain. Semoga Allah jelekkan kedua tangan tersebut. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazidu ala an yaqula bi yadihi hakadha wa asyara bi isba'ihi al-musabbaha. Ya. Dia bilang, sungguh aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau khutbah Jumat, dan beliau tidaklah menambah tangannya kecuali hanya bentuk seperti ini, kata beliau.
sambil mengisyaratkan jarinya. Sambil mengisyaratkan jarinya. Aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau khutbah, tatkala beliau berdoa, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengangkat tangannya. Tapi yang beliau lakukan apa? Yang beliau lakukan adalah menunjuk tangannya ke atas langit. Dan ini juga dalil ikhwan fillah kalau Allah di mana? Allah di atas langit. Allah di atas langit, ya. Allah di atas arasy-Nya, di atas langit. Ya, bukan di mana-mana sebagaimana keyakinan sebagian orang dengan dalil mereka wallahu ma'akum ainama kuntum. Allah di mana saja berada, Allah wallahu ma'akum, Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Ini dalil mereka dengan mengatakan Allah di mana-mana. Ya, padahal banyak dalil yang menjelaskan tentang Allah di atas langit. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arasy. Ya. Nabi SAW juga pernah membebaskan seorang budak. Ya, seorang budak yang pernah ditampar salah seorang sahabatnya. Dia punya budak, kemudian dia menampar budak tersebut. Maka Nabi SAW pun menyuruh dia untuk membebaskan budak ini. Tapi sebelum dibebaskan, Nabi tanya dulu sama dia. Siapa aku? Kata Nabi SAW. Budak tersebut mengatakan, engkau adalah Rasulullah. Kemudian ditanya lagi budak itu, di mana Allah? Maka budak tersebut sambil menunjuk tangannya ke atas langit dengan mengatakan Allah fis sama. Allah di atas langit. Ini ikhwan fillah. Dan Nabi katakan kepada sahabat, kelihatan enggak sama antum pas antum di pesawat? Enggak kelihatan, kecil sekali koin tersebut, sedangkan padang pasir begitu luas. Ini perbandingan antara bumi dengan kursinya Allah Subhanahu wa taala. Kursi bukan seperti ini ya. Ya, jangan bayangkan ayat kursi itu kursi seperti ini. Enggak akan sampai di kepala kita bagaimana membayangkan ya. Konfident rahimani wa rahimakumullah. Kursi itu Nabi SAW katakan dalam sebuah riwayat disebutkan makanu qadamaillah. Ya, tempat kedua kakinya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pula antum bayangkan wah sepatu ini. Enggak. Ya, bukan sepatu, bukan sandal. Enggak. Ya, Allah Maha besar. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Kalau logikanya, antum punya sepatu, mana besaran, kaki antum atau sepatu? Sepatu kan? Kalau kaki antum yang besar, sepatunya nggak bisa masuk. Kan gitu. Tapi kalau sepatunya besar, barulah kaki antum bisa masuk. Logikanya kan begitu. Kita punya sepatu, pasti sepatu yang lebih besar dari kaki kita. Allah Maha besar. Dan jangan bayangkan seperti sepatu atau sandal. Tempat kakinya Allah, udah pahami aja tempat kakinya Allah. Tapi apakah seperti kita pakai sepatu? Enggak. Ya, kecil sekali kursi dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecil sekali kursi, ya. Karena apa? Karena kursi jauh lebih kecil dibandingkan dengan arasy, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi juga katakan perbandingan antara kursinya Allah dengan arasy-nya Allah itu seperti koin yang dilemparkan di tengah padang pasir juga. Ya, kursinya Allah dengan arasy-nya. Ya, kursi seperti koin, arasy seperti padang pasir yang sangat luas. Coba arasy dengan bumi. Udah nggak kelihatan lagi bumi. Khonefiden rahimani wa rahimakumullah. Sangat kecil lagi. Nah, kita di mana? Di bumi. Sangat kecil sekali. Khonefiden rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala maha besar. Ya. Kalau arasy itu adalah makhluk yang paling besar yang diciptakan oleh Allah. Di antara semua makhluk, maka arasy yang paling besar. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala maha besar. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Oleh karena itu, dan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Ya, namun dengan ketinggiannya, dengan besarnya, dia tahu di mana saja kita berada. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat daripada urat leher salah seorang dari kalian. Artinya Allah tahu apapun yang kita lakukan. Bahkan apapun yang kita bisikkan di dalam hati kita Allah tahu. Ya, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala sangat dekat sekali dengan kita. Bukan seolah-olah, memang Allah sangat dekat sekali dengan kita. Tapi dekatnya di sini apanya? Ilmunya Allah, tahunya Allah sama kita. Ya, tahunya Allah Subhanahu wa taala sama kita. Adapun zatnya, maka Allah Subhanahu wa taala sangat
tinggi sekali dan besar. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ilustrasinya begini. Saya mau tanya sama antum. Ini ilustrasi ya, tapi jangan bayangkan bentuknya begini, bukan. Ini hanya ilustrasi aja sama antum. Saya mau tanya sama antum. Ya. Antum tahu kejadian beberapa minggu yang lalu di Turki? Gempa. Kita sama-sama tahu. Ya, kejadian beberapa minggu yang. Di sini masih ada yang kosong. Coba geser kemari dulu. Biar enggak, jangan di jalan. Coba kemari aja, nggak apa-apa, lewatin aja. Baik. Saya kasih ilustrasi, konfident rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kita tahu beberapa minggu yang lalu terjadi gempa di muka bumi, di Turki. Ya, kita tahu di sini. Pengetahuan kita udah sampai di mana? Udah sampai ke Turki. Itu tahunya kita, ilmunya kita udah sampai di Turki maksudnya. Maksudnya ilmu kita sudah sampai di Turki. Maksudnya ilmu di sini apa? Tahunya kita sudah sampai ke Turki. Tahunya kita. Tapi apakah tubuh kita sampai di sana? Enggak. Tubuh kita di sini. Tapi tahunya kita udah sampai ke sana. Walaupun melalui media, melalui televisi, melalui ini. Itu maksudnya konfident. Ilustrasinya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dengan kondisi kita. Allah tahu di mana kita berada. Bahkan kalau seandainya kita berada di dasar bumi atau di inti bumi, Allah tahu. Tapi apakah maksudnya tahunya di sini, wallahu ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian di mana saja kalian berada? Apakah maksudnya kebersamaan di sini zatnya Allah sama kita? Enggak. Tapi apanya? Ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah tahu di mana saja kita berada. Itu dia ikhwan fillah. Bukan zatnya Allah sama kita. Ya, bukan zatnya Allah Subhanahu wa taala sama kita. Sehingga mereka pun ngarang dengan mengatakan Allah di mana-mana. Dan anehnya lagi, kalau mereka meyakini Allah di mana-mana, tapi tatkala berdoa mereka doanya kemana? Tetap ke atas. Ya, itu aneh ikhwan fillah. Kalau mereka mengakui Allah di mana-mana, jangan doa kemari. Tapi doanya gimana? Ya, gini doanya. Ini namanya mereka meyakini Allah di mana-mana. Tapi ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas. Dan ini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tatkala beliau menjadi menjadi khatib pada masa haji. Ya, beliau katakan, dan kita hari ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa mengangkat tangan kita ke atas langit. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di langit, di atas langit. Ini khonafidin arrahimani wa rahimakumullah. Bahkan mereka juga pakai logika dengan mengatakan bumi kan bulat. Bumi bulat. Di sini orangnya, langitnya di sini. Di sini orangnya, langit di sini. Ya pakai logikanya khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Tapi apakah dia tahu langit itu di sini, langit itu di sini? Langit di sini, juga langit di sini, apakah dia tahu? Wallahu alam, kita nggak tahu di mana langit. Yang jelas langit di atas. Yang jelas langit di atas. Qanifidin rahimani wa rahimakumullah. Dan belum ada orang yang pernah menembus langit kecuali orang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi. Ya, karena setiap langit itu ada pintunya dan dijaga oleh malaikat. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah An-Naba, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dan dibukalah pintu langit dan langit-langit itu memiliki pintu-pintu. Jadi setiap langit itu ada pintu. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga dan seterusnya. Sebagaimana juga hadis dari Bara' bin Azib. Ya, atau Azib bin Bara', saya lupa di sini namanya. Ya, Bara' bin Azib. Ya, ketika ruh seorang manusia diangkat ke langit oleh malaikat, maka malaikat meminta izin agar dibukakan pintu langit pertama. Dan begitu seterusnya. Setiap menuju langit yang berikutnya, malaikat minta izin untuk dibukakan pintu langit. Jadi tidak ada orang yang bisa sembarangan mondar-mandir ke langit. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kecuali orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali ke permasalahan. Beliau katakan,
Aku tidaklah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengangkat tangannya kecuali dengan menunjuk tangannya. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita lanjut. Wa an Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Yang tadi hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim, Al-Imam Abu Daud, Al-Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Dari Anas bin Malik, dia berkata, "Anna rajulan dakhala al-masjid yauma Jum'ah min babi kana nahwa daril qada." Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhtub. Anas bin Malik mengatakan, ada seorang laki-laki, dia masuk masjid pada hari Jumat dari pintu arah Darul Qada. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tegak khutbah Jumat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tegak khutbah Jumat. Fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala. Kemudian laki-laki itu dia datang, kemudian dia menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata ketika Nabi salat Jumat, ketika Nabi khutbah Jumat, "Ya Rasulullah, halakatil amwal wa anqata'atis subul. Fad'ullaha bughitna." Dia katakan, "Ya Rasulullah, harta-harta sudah binasa dan jalan-jalan sudah terputus. Maka doalah kepada Allah Subhanahu wa taala, yughithna, agar kami diberi hujan." Qala farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi. Kemudian Nabi pun mengangkat kedua tangannya, tsumma qala Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, berikanlah hujan, ya Allah berikanlah hujan, ya Allah berikanlah hujan. Ini di ikhwan fillah. Ini artinya waktu salat istisqa. Ya, ketika Jumat orang itu datang dan dia menghadap kepada Nabi SAW. Dia mendengarkan khutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, tatkala dia mendengarkan khutbah tersebut, dia meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, harta-harta kami sudah habis." Ya, maksudnya apa harta-harta kami sudah habis? Artinya apa, ikhwan fillah? Artinya musim kering. Ya, musim kering, musim panas, hujan gak turun-turun, terus makanan mereka habis, bekal mereka habis, uang juga habis untuk beli bekal, nggak ada lagi. Ya, nggak ada lagi. Uang kota asubul, jalan-jalan terputus. Artinya nggak bisa ngapa-ngapain lagi mereka. Kami butuh hujan ini, katanya. Kami butuh hujan. Akhirnya dia minta, "Ya Rasulullah, tolonglah mintakan kepada kami hujan." Dia tinggal dari arah Darul Qada. Ya, tolong mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kami diberikan hujan. Maka disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, yaitu minta salat, minta hujan, yaitu istisqa, salat istisqa, salat minta hujan. Nabi mengatakan, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah hujan, turunkanlah hujan, turunkanlah hujan. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Walam yakun sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu biyadihi sayfan wala ghairahu wa inna makana ya'tamidu ala qausin aw asan qabla an yattakhidal mimbar. Ya. Jadi ikhwan fillah, beliau tatkala Jumat beliau tidak mengangkat tangannya, tapi yang beliau lakukan apa? Menunjuk tangannya. Ya, beliau menunjuk tangannya. Adapun kalau beliau mengangkat tangan, ini beliau lakukan ketika khutbah salat istisqa. Ya, ketika khutbah salat istisqa. Walam yakun sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu biyadihi sayfan wala ghairahu. Demikian juga Nabi tidak memegang pedang ataupun yang lainnya ketika tegak khutbah. Beliau tidak memegang pedang ataupun yang lainnya. Ya. Wa inna makana ya'tamidu ala qausin aw asa qabla an yattakhidal mimbar. Hanya saja beliau bersandar dengan adzan. Sudah masuk atau belum? Hah? 3 menit lagi ya, Taib. Kita lanjut. Hanya saja beliau bersandar sebelum naik ke atas mimbar dengan tongkatnya. Ya, karena beliau sudah tua, beliau bersandar. Dan itu pun ketika beliau naik ke atas mimbar. Adapun setelah di atas mimbar, beliau tidak megang apa-apa.
Beliau tidak megang pedang ataupun yang lainnya ataupun tongkat. Ya, karena ikhwan fillah, ya banyak khatib Jumat padahal dia masih kuat, masih muda. Cuman entah kenapa harus pegang tongkat. Ya, entah kenapa harus pegang tongkat. Ya, menurut mereka ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tua baru beliau pakai tongkat. Dan itu pun ketika beliau mau naik ke atas mimbar. Setelah di atas mimbar, beliau nggak bersandar lagi dengan tongkat tersebut. Ya, beliau berdiri. Ini khonifidin rahimani wa rahimakumullah. Kalaupun beliau pakai tongkat itu dalam kondisi yang memang sudah nggak mampu lagi, sudah nggak tahan lama untuk berdiri. Ini khonifidin rahimani. Anehnya orang-orang banyak khotib-khotib masih muda, masih kuat-kuat fisiknya, tapi harus pakai tongkat. Ini khonifidin. Walam yahfud anhu ba'da tiqadil mimbar annahu kana yarqahu bisayfin wala qausin wala ghairi. Ya, demikian juga walam yuhfad anhu, dan demikian juga tidak ada terjaga sebuah riwayat dari beliau ya setelah ba'da tiqadil mimbar annahu kana yarqahu bisayfin wala qausin wala ghairi. Ketika beliau di atas mimbar, beliau memegang tongkat, beliau memegang pedang, beliau memegang tombak atau yang lainnya, atau tongkat atau yang lainnya. Artinya tidak ada riwayat ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi kalau mau pakai tongkat silahkan kalau sudah tua. Ya, kalau masih muda ngapain pakai tongkat ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada demikian. Artinya inilah petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi si khatib. Ya, ketika dia mau khutbah, ketika dia mau melaksanakan khutbah Jumat. Nah, demikian. Baik, berapa menit lagi? Hah? 1. Baik. Baik, ikhwan fillah, kita cukupkan dulu, nanti insyaallah akan kita lanjutkan di salat Isya. Ya, khutbah al-hajah, tentang masalah khutbah al-hajah. Ya. 1 menit lagi kan? Hah? Oh, 51. Taib. Kita lanjut. Tapi ini panjang nih bahasannya nih. Gini aja, kita ambil 3 menit itu untuk sesi tanya jawab dulu. Siapa yang mau bertanya, tafadhol silahkan. Karena kalau kita lanjut ini tanggung, nyambung, putus deh nanti. Tafadhol, silahkan. Siapa yang mau nanya? Nah, ada. Ya, ada tuntunannya atau sunnahnya mimbar khutbah, yaitu tiga tiga kaki, ya, 3 tangga, ya, 3 tangga. Itulah yang disunahkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Itu untuk mimbar Jumat. Adapun kalau mimbar Id, maka tidak mengapa dengan mimbar-mimbar yang lain. Ya, tidak mengapa dengan mimbar-mimbar yang lain yang bentuknya model podium atau yang lain, itu tidak ada masalah. Yang jelas Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita kitab Al-Wajiz min Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Yang berikutnya adalah khutbah al-hajah. Ya, khutbah al-hajah, yaitu khutbatul hajah, ya, khutbah yang dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala membuka khutbah, ya. Kana sallallahu alaihi wasallam yastaftihu khutbatuhu wa mawa'iduhu wa durusahu bihadhil khutbah allati urfat bismi khutbatil hajah wa hadha nasuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membuka khutbahnya, beliau membuka ceramah-ceramahnya, beliau membuka pelajaran-pelajarannya, durus-durusnya dengan khutbah seperti ini, ya, dan ini dinamakan dengan khutbatul hajah. Ya, ini dinamakan dengan khutbatul hajah.
Ya, bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah sampai seterusnya sebagaimana yang sudah pernah kita lakukan. Ya, ini termasuk yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Muqaddimah sebelum beliau ceramah, sebelum beliau khutbah. Ini yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Ustadz, bagaimana kalau dengan yang lainnya, boleh atau tidak? Boleh aja. Ya, seperti alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, atau alhamdulillahilladzi waqafa wa sallallahu sallama ala nabiyyina al-mustafa wa ba'd, dan seterusnya. Ya, apa saja boleh, ikhwan fillah. Namun termasuk sunnah, ya, tatkala memulai khutbah maka beliau mulai dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sampai seterusnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, sebagaimana yang sudah biasa kita baca. Dan beliau katakan di sini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad. Beliau katakan, "Wa man ta'ammala khutban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khutba ashabihi wajadaha kafilatan bi bayanil huda wa tauhid wa dzikri sifati rabbi jalla wa jalaluhu wa usulil iman al-kulliyah wa da'wati ila Allah wa dzikril ayati wa dzikril alaihi ta'ala allati tuhabbibuhu ila khalqihi wa ayyamihi allati tukhawwifuhum min ba'sihi wal amr bi dzikrihi wa syukrihi alladhi yuhabbibuhum ilaihi fayadhkuruna min 'azamatillahi wa sifati asma'ihi wa sifatihi wa asma'ihi ma yuhabbibuhu ila khalqihi wa ya'muruna min ta'atihi wa syukrihi wa dzikrihi ma yuhabbibuhum ilaihi fayansarifu as-sami'una wa qad ahabbuhu wa ahabbuhum wa kana sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yakhtuba bil Qur'ani wa surah Qaf. Ya. Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad beliau katakan, barang siapa yang memperhatikan khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya di sini khutbatul hajahnya. Ya, maksudnya khutbatul hajahnya dan khutbah hajah para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapati isi-isi khutbah tersebut berisi dengan petunjuk-petunjuk, berisi dengan tauhid, menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang pokok-pokok keimanan secara umum, tentang dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menyebutkan ketuhanan, keesaan Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh makhluknya, dan hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala memberikan ketakutan kepada mereka. Ya, disebutkan juga tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, mereka menyebut tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya, nama-namanya yang membuat Allah Subhanahu wa taala mencintai makhluknya. Ya. Mereka menyuruh untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya. Ya, menyebut Allah Subhanahu wa taala yang membuat dia mencintai mereka. Ya, maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Intinya kata Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad, barang siapa yang memperhatikan khutbatul hajah, maka isinya semua tentang pujian kepada Allah, tauhid kepada Allah, tentang penjelasan asma wa sifat, tentang uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Ini dia. Sebagaimana kita katakan tadi, innal hamdalillah, ini pujian kepada Allah, nahmaduhu wa nasta'inuhu, dan ini nasta'inuhu ini doa kita kepada Allah, wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan diri-diri kita, wa sayyiati amalina, dan dari jeleknya amalan-amalan kita. Man yahdihillah, barang siapa yang Allah tunjuki, fala mudhillalah, tidak ada orang yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlil, barang siapa yang Allah sesatkan, fala hadiyalah,
Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada orang tersebut. Jadi isinya, kata beliau, barang siapa yang memperhatikan khutbatul hajah, maka dia akan dapati isinya tentang masalah tauhid. Ya, isinya tentang masalah tauhid. Ini dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka alangkah bagusnya tatkala si khatib ketika dia berdiri Jumat, dia membuka dengan khutbatul hajah seperti ini. Innal hamdalillah nahmaduhu sampai seterusnya. Kalaupun dia buka dengan yang lainnya maka boleh. Ya. Dia buka dengan yang lainnya dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, dan yang lainnya ini juga boleh. Ya. Ini juga dibolehkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan. Wujubul insat wa hurmatul kalam atna al-khutbah. Ya. Kalau yang tadi, ini ranahnya khatib, kita bicarakan ranahnya khatib, sekarang kita akan bicara tentang ranahnya jamaah yang sedang melaksanakan salat Jumat. Ya. Apa saja yang dibolehkan dan apa saja yang dilarang bagi orang yang melaksanakan salat Jumat. Yang berikutnya adalah wujubul insat wa hurmatul kalam. Wajibnya diam dan haramnya berbicara tatkala khutbah. Ya. Wajibnya diam dan haramnya berbicara tatkala khutbah. Ya, beliau Dr. Abdul Azim Badawi di sini beliau berpendapat diam itu tatkala khatib khutbah ini hukumnya wajib. Ya. Dan tidak boleh bicara. Kalau bicara maka haram. Dan ini berdasarkan firman hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bawakan dalil an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yaktub faqad lagauta." Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika engkau ngomong sama temanmu pada hari Jumat ketika khatib sedang khutbah, ansit, diamlah. Ya. Kawan-kawan ngobrol, kemudian kita yang negur. Diam, khatib sedang khutbah ini. Kita yang negur. Wal imamu yaktub faqad lagauta. Maka engkau telah melakukan satu hal yang sia-sia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau telah melakukan satu hal yang sia-sia. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ikhwan fillah, sebagian para ulama mengatakan bahwasanya dibolehkan orang itu berbicara jika memang dibutuhkan. Ya, jika memang dibutuhkan, maka dia boleh berbicara. Ya, dia boleh berbicara tatkala memang dibutuhkan. Seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah, kemudian beliau ada seseorang yang menyampaikan sesuatu keinginannya kepada Nabi, minta didoakan. Ya Rasulullah, doakan tempat kami ini udah enggak hujan-hujan. Ya. Maka jika ada kebutuhan maka ini dibolehkan. Demikian juga dalam sebuah riwayat ikhwan fillah, tatkala Muawiyah bin Abi Sufyan bersama seseorang ketika dia datang ke sebuah masjid dan salat. Muawiyah ini adalah pemimpin pada saat itu. Ya, pemimpin wilayah Syam. Maka ada seorang khatib yang memuji-muji, dia tahu Muawiyah datang, akhirnya dia puji-puji dengan setinggi langit. Ya, bahasa kitanya cari muka, kan begitu. Ada presiden datang atau ada pejabat datang, ya tiba-tiba langsung dia puji-puji setinggi langit. Maka temannya Muawiyah langsung menegur si khatib tersebut. Yang langsung menegur si khatib tersebut, jangan puji-puji terlalu tinggi. Yang akan dikhawatirkan nanti akan membuat orang jatuh dalam kelalaian. Ya, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau memang sifatnya diperlukan, maka ini dibolehkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun kalau ya tidak diperlukan, maka inilah sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagawta, engkau telah melakukan hal yang sia-sia. Ya. Termasuk juga ketika mendengarkan khutbah Jumat, dia sibuk dengan handphonenya. Dan ini banyak sekali. Ya. Walaupun dia nggak bicara secara zahir, tapi dia bicara dengan di dalam dunia maya. Ya. Khatib Jumat sedang khutbah, dia WA-WA. Apalagi ngomongnya di grup, rame di situ. Ya, padahal khatib sedang Jumat. Ini juga nggak boleh, khonefiden rahimani rahimakumullah. Nabi kata lagauta. Ya, engkau telah melakukan hal yang sia-sia.
Ya, oleh karena itu tatkala khatib Jumat lagi khutbah, antum dengar. Ya, antum dengar, kemudian tatkala sudah selesai ikut salat. Nah, ini dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan. Bimada tudrikul Jum'ah? Ya. Kapan kita dikatakan mendapati Jumat? Kapan mendapati salat Jumat? Ya. Salatul Jum'ah raka'atani fi jama'atin. Salat Jumat itu 2 rakaat. Salat Jumat 2 rakaat secara berjamaah. Ya, salat Jumat secara berjamaah. Faman takhallafa 'anil jamaah mimman la tajibu 'alaihil jum'ah aw kana ma'dzuran salat dhuhra 4 rakaat. Barang siapa yang tidak salat Jumat dari kalangan orang-orang yang tidak wajib melaksanakan salat Jumat. Siapa yang tidak wajib melaksanakan salat Jumat? Perempuan. Tapi kalau mereka mau ikut, boleh. Ya. Perempuan tidak wajib salat Jumat, tapi kalau mereka mau ikut, maka boleh salat Jumat. Ya. Dan tidak perlu lagi salat duhur. Ya, tidak perlu lagi mereka salat duhur. Kemudian, dan ini pun jika tidak terjadi fitnah. Kemudian siapa yang tidak wajib salat Jumat? Orang yang sedang safar. Ya, orang yang sedang safar maka tidak wajib untuk melaksanakan salat Jumat. Maka kata beliau, bagi orang-orang yang tidak wajib untuk melaksanakan salat Jumat, au kana ma'dzuran, atau orang yang udzur, ya udzur seperti sakit, ya dia nggak bisa salat Jumat, salat dhuhra 4 rakaat, maka dia harus mengganti salatnya menjadi salat zuhur 4 rakaat. Jadi di sini menunjukkan kepada kita apa ikhwan fillah? Menunjukkan kepada kita salat itu syariat yang tidak bisa ditinggalkan. Beda dengan syariat lain. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan masih ada udzur bagi orang untuk meninggalkannya. Seperti siapa? Seperti orang tua. Orang tua yang gak mampu lagi untuk puasa, maka dia boleh tidak puasa. Dia wajib bayar fidyah. Sebagaimana Allah katakan, wa ala yuti fidyatu ta'amu miskin, dan bagi orang-orang yang tidak mampu maka mereka membayar fidyah, satu fidyah diberikan kepada orang miskin. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Demikian juga orang yang hamil atau menyusui, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk puasa. Dia bisa ganti di hari yang lain. Atau dia juga bayar fidyah. Ini ikhwan fillah rahimani. Demikian juga ketika orang tersebut masalah zakat. Kalau dia nggak mampu untuk bayar zakat, maka dia tidak ada kewajiban untuk bayar zakat. Termasuk apalagi haji. Ya, apalagi haji. Kalau dia nggak mampu, maka tidak ada kewajiban dia untuk melaksanakan ibadah haji. Ya. Tapi sholat, siapapun dia, mau dia mampu atau tidak mampu berdiri, mau dia sehat atau sakit, mau dia masih muda atau sudah tua, dia tetap wajib sholat. Ya. Udurnya itu bukan sholatnya, tapi apanya? Pelaksanaannya. Sebagaimana kata Nabi SAW, sallu qa'iman, fa illam yastati fasa'idan, faqa'idan, fa illam yastati fa'alal jambi. Ya. Nabi SAW katakan, Nabi SAW. Nabi bilang, salatlah kalian dengan cara berdiri. Kalau nggak sanggup, maka dengan cara duduk. Kalau nggak sanggup, maka dengan tidur atau berbaring. Itu kata Nabi SAW. Artinya salat tetap wajib. Salat tetap wajib. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya, beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini pentingnya salat. Ya. Maka beliau katakan, bagi orang yang ada udzur, sakit, yang dia nggak bisa salat Jumat, maka ganti dengan salat zuhur 4 rakaat. Waman adraka raka'ah mal imam faqad adrakal jum'ah. Tapi bagi orang yang wajib untuk melaksanakan salat dan dia terlambat misalnya, cuma dapat 1 rakaat atau dia dapat ruku, maka dia sudah mendapati Jumat. Walaupun dia tidak dengar khutbah Jumat. Dia tidak dengar khutbah Jumat. Tapi bukan dibuat-buat ya. Ini memang kondisi yang membuat dia terlambat. Ya. Membuat dia terlambat. Ada udzur yang membuat dia terlambat. Kemudian
Begitu datang orang sudah sholat Jumat, sudah rakaat kedua dan sudah ruku, maka dia dapat sholat Jumat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Adapun kalau seandainya dia terlambat, imam sudah sholat, sudah salam, maka dia ganti dengan sholat zuhur. Ya, ini bagi orang yang memang dia terlambat karena satu masalah atau satu udzur. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, "Man adraka raka'ah min salatil jum'ah faqad adraka salat." Barang siapa yang mendapati rakaat atau mendapati ruku ketika salat Jumat, maka dia telah mendapati salat Jumat tersebut. Ya, berarti ketika dapat ruku, dia sudah dapat salat semuanya. Ya, dia sudah dapat salat semuanya dengan catatan udzur keterlambatannya ini bukan dibuat-buat. Ya, bukan dibuat-buat. Entarlah, nantilah. Malas nunggu khutbahnya. Bapak ini, ustadz ini kalau dia yang khutbah lama. Akhirnya dia nyantai-nyantai di rumah, orang sudah sholat. Karena kadang-kadang di setiap masjid itu kan mic-nya sampai keluar. Ya, tunggu sampai rakaat kedua baru datang. Ya, ini tidak boleh. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Naam. Baik, kita lanjutkan. Sedikit lagi. As-salatu qabla al-jum'ah wa ba'daha. Salat sebelum Jumat dan setelah Jumat. Ya. Apakah ada salat sebelum Jumat? Apakah ada salat sebelum Jumat atau salat setelah Jumat? An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man ightasala yaumal jum'ah." Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat. Mandi Jumat kemarin sudah kita jelaskan apa hukumnya mandi Jumat. Ya, yang wallahu taala a'lam, yang rajih itu adalah sunnah. Ya. Tapi bagi orang yang berpendapat wajib, silahkan. Bagi orang yang berpendapat wajib mandi sholat Jumat, maka silahkan. Tapi harus konsekuen dengan pendapatnya. Ya. Karena apa? Karena kalau dia berpendapat mandi sholat Jumat itu adalah wajib, kalau dia tinggalkan, konsekuensi hukumnya apa? Haram. Ya, dia dosa di situ. Jadi harus mandi. Ya. Tapi bagi yang berpendapat ini sunnah, maka kalau dia tidak mandi juga tidak mengapa. Namun yang afdal dia mandi. Nah, ini khonifidin. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, tsumma atal Jum'ah, kemudian dia datang ke masjid mau melaksanakan salat Jumat, fa shalla ma khuttira lahu. Kemudian dia salat dengan apa yang sekedarnya untuk dia. Tsumma ansata, kemudian dia diam hatta yafrugha min khutbatihi, sampai selesai khutbah. Tsumma yusalli ma'ahu, kemudian dia salat bersama imam. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah al-ukhra wa fadlu thalathati ayyam. Maka diampuni untuk dia antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Muslim. Ini keutamaan untuk melaksanakan salat. Ya, salat Jumat. Ya, antara satu Jumat dengan Jumat yang lain, maka keutamanya kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan ditambah 3 hari menjadi 10 hari. Nah, yang diambil di sini oleh beliau apanya? Salat sebelum Jumat, yaitu fa shalla ma khuttira lahu. Kemudian salat sekedar yang dia kerjakan sebelum khatib naik mimbar. Namun, apakah ini maksudnya salat di sini adalah salat rawatib? Tidak. Tapi salat di sini maksudnya salat sunnah mutlak. Ya, salat sunnah mutlak. Artinya kita boleh salat mau berapa yang kita maukan. Iya. Apakah misalnya kita datang ke masjid sejak jam 11:30, di mana belum ada orang yang datang, kita duluan datang. Kita mau ngambil keutamanya, dapat pahala yang besar. Ya, karena disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika seseorang datang, dia adalah orang yang pertama datang ke masjid, mau melaksanakan salat Jumat, maka akan dicatat untuknya pahala seperti seekor unta. Demikian seterusnya. Yang datang berikutnya, pahala seperti seekor lembu. Yang datang berikutnya, pahala seperti seekor kambing, dan seterusnya sampai ketika khatib naik mimbar,
maka malaikat menutup catatannya. Ya, dia ingin dapat pahala yang besar di sini. Dia datang pertama sekali, setengah 12 dia udah datang, duduk. Dan dia sholat tahiyatul masjid. Kemudian waktunya panjang, dia baca Quran. Kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktunya panjang, dia kerjakan sholat. Ya, dia kerjakan sholat. Dan ini namanya sholat sunnah mutlak. Selesai 2 rakaat, dia pengen lagi ngerjakan sholat, maka juga tidak mengapa. Sampai imam naik mimbar, dia terus mengerjakan sholat 2 rakaat ini juga tidak mengapa. Ini namanya sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah mutlak. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Faman jaa qabla al-jum'ah falyusalli ma syaa min ghairi hasar. Barang siapa yang datang sebelum Jumat, maka silahkan sholat sesuai dengan yang dia inginkan tanpa ada batasan. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Sebelum khatib naik mimbar, silahkan antum sholat mau berapa kali silahkan, gak ada masalah. Ini namanya sholat sunnah mutlak. Ya. Selesai 2 rakaat, pengen sholat lagi lah, silahkan. Begitu selesai salam, ntarlah mau baca Quran dulu, silahkan baca Quran. Terus khatib belum juga naik mimbar, antum mau sholat lagi 2 rakaat silahkan. Jadi kapan saja antum mau silahkan sholat sebelum khatib naik mimbar. Dan tidak terbatas pada 2 rakaat saja. Mau berapa antum sanggupnya silahkan sholat. Hatta yakhruja imamuhu, sampai imamnya keluar. Amma man yu'rafu al-yawm bisunnatil jum'ah al-qabliyah fa mimma la aslalahu. Adapun sebagian orang yang sekarang ini melakukan sholat sunnah sebelum Jumat, mereka anggap sholat sunnah sebelum Jumat, maka ini tidak ada asalnya. Ya, ini tidak ada asalnya kata beliau. Sholat sunnah sebelum Jumat. Yang ada adalah sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah mutlak. Fa inna minal ma'lum anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza faraga Bilalun minal adan akhadha fil khutbah. Wa lam yakum ahadun yarka' rak'atainil battah. Walam yakun illa adanun wahid. Famata kanu yusalluna sunnah. Ya. Maka maklum kata beliau dalam hadis Nabi SAW bahwasanya Nabi tatkala Bilal idza faragha Bilal minal adan, tatkala Bilal selesai adan, akhadha fil khutbah, maka beliau pun melaksanakan khutbah. Walam yakun ahadun yarka' raka'atainil battah. Dan tidak ada seorang pun yang melakukan sholat 2 rakaat setelah adzan. Ya. Setelah adzan, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh orang. Ini kata beliau. Ya. Tidak ada seorang pun sahabat yang setelah selesai adzan, mereka sholat. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum Jumat. Ya. Adapun masalah adzan sekali atau 2 kali, ya ini khilaf di kalangan para ulama, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Namun yang menjadi catatan sama beliau, tatkala selesai adzan, tidak ada salat 2 rakaat sebelum Jumat. Ya, sebagaimana banyak kita saksikan setelah adzan banyak orang melaksanakan salat 2 rakaat, baru setelah itu adzan lagi, baru khatib naik mimbar. Walam yakun illa adzanun wahid. Dan beliau juga berpendapat tidak ada di zaman Nabi adzan kecuali adzannya cuma sekali. Ya, adzannya cuma sekali. Dan ini benar ikhwan fillah. Di zaman Nabi SAW tidak ada adzan itu kecuali cuma sekali. Kapan muncul 2 kali? Di masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tatkala apa? Tatkala orang-orang sudah mulai banyak. Kalau di zaman Nabi, kaum muslimin masih sedikit. Adzan Nabi SAW, ketika Jumat adzannya cuma sekali. Namun, tatkala mulai masa Utsman bin Affan, kaum muslimin sudah mulai banyak. Sudah mulai ramai. Dan mereka sibuk dengan dagang-dagang mereka, perniagaan-perniagaan mereka. Hingga akhirnya apa? Dikhawatirkan mereka nanti akan lalai dari sholat Jumat, maka adzan dibuatlah 2 kali. Ya, yang pertama adzan untuk mengasih tahu orang-orang kalau Jumat sebentar lagi. Ya, Jumat sebentar lagi. Kemudian setelah itu, tatkala sudah masuk waktu Jumat, baru mereka melaksanakan adzan Jumat. Ya, jadi adzan pertama adzan untuk memperingati orang-orang. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dan kebijakan Utsman ya di masa Utsman bin Affan ini adalah kebijakan sahabat. Maka kalau seandainya ada masjid yang membuat adzan 2 kali juga nggak ada masalah. Adzan yang pertama sebagai peringatan untuk orang-orang kalau mau Jumat sebentar lagi. Dan adzan yang kedua barulah adzan Jumat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, yang ditekankan oleh beliau tidak ada dalil kalau setelah adzan yang pertama tadi
mereka melaksanakan sholat sebelum Jumat. Nah, ini ikhwan fillah. Ya. Fama takanu yusalluna sunnah. Ya. Dan tidak ada adzan kecuali sekali di zaman Nabi SAW, kata beliau, maka kapan lagi mereka mau melaksanakan sholat sunnah, ya sholat sunnah sebelum Jumat. Karena setelah sholat adzan, Bilal adzan, Nabi langsung khutbah Jumat. Kapan mereka mau sholat sunnah sebelum Jumat? Ini kata beliau, ikhwan fillah, arahimani wa rahimakumullah. Taib. Taib, yang terakhir, wa amma ba'daha fa in syaa shalla arba'an au itsnaini. Adapun setelah Jumat, maka kalau yang mau salat silahkan salat setelah Jumat, boleh 4 rakaat, boleh itsnataini, boleh 2 rakaat. Boleh 4 rakaat, boleh 2 rakaat. Dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, "Idza shalla ahadukumul jum'ah." Jika salah seorang kalian salat Jumat, falyusalli ba'daha arba'an. Maka salatlah setelah Jumat 4 rakaat. Salatlah setelah Jumat 4 rakaat. Dalil yang kedua dari Abdullah bin Umar, anna Nabi SAW kana la yusalli ba'dal jum'ah hatta yansarifa fayusalli rak'ataini fi baitihi. Abdullah bin Umar mengatakan, Nabi SAW tidaklah salat Jumat, tidaklah salat setelah salat Jumat sampai beliau pulang, sampai beliau berpaling dan beliau salat di rumahnya 2 rakaat. Artinya boleh kita melaksanakan 2 rakaat dan boleh juga melaksanakan 4 rakaat. Ustaz, bagaimana kalau seandainya kita kerjakan 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah? Wallahu taala alam, ini juga dibolehkan. Iya, karena dia 4 rakaat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau langsung 4 rakaat juga boleh. Ataupun kalau dia kerjakan cuma 2 rakaat saja juga dibolehkan. Ikhwan fillah. Wallahu taala a'lam. Baik, sampai di sini pembahasan kita, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Bagi antum yang mau bertanya, tafadhol silahkan. Tafadhol, ada yang mau bertanya? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya memang itu digunakan tirai, khawatir nanti akan menimbulkan fitnah. Ya, akan menimbulkan fitnah antara laki-laki sama perempuan. Ya, begitu selesai salat, mereka akan saling pandang-pandangan, apalagi kalau perempuannya tidak bercadar, wajah mereka cantik. Ya, dikhawatirkan akan timbul fitnah. Makanya dikasih tirai juga tidak mengapa. Demikian juga kalau seandainya dibuka tirainya, selama tidak menimbulkan fitnah, maka juga tidak mengapa. Ya, selama tidak menimbulkan fitnah, maka juga tidak mengapa. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, disinilah berlaku, kalau seandainya tidak ada tirai, berlakulah saf yang paling afdal bagi perempuan itu di mana? Di belakang. Karena apa? Untuk menghindari fitnah. Tapi kalau sudah ada tirai, maka Syekh bin Bas mengatakan berlakulah yang pertama. Yaitu apa? Saf yang paling afdal di depan, termasuk juga perempuan. Ya, setelah ada tirai. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena dia terhalang dengan tirai tersebut. Tapi kalau tidak ada tirai, maka saf yang paling afdal itu di belakang bagi perempuan. Nah ini, jadi tidak mengapa. Kalau dibilang hukum salatnya bagaimana? Ustaz, salatnya sah. Ya, salatnya sah. Demikian. Wallahu taala a'lam. Naam. Baik. Ada lagi yang lain? Fadhal, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kemarin teman kita tentang kalau hari anak lupa hari Fitri, hari Adha, kalau tepatan di hari Jumat. Jadi katanya kalau sholat Fitri atau Adha enggak bisa sholat Jumat itu enggak apa-apa. Betul. Apakah benar? Betul. Khonafeden. Jika bertemu 2 hal yang wajib, maka gugur salah satunya. Ya, jika bertemu 2 hal yang wajib, maka gugur salah satunya. Ya. Salat Idul Fitri, ya, atau salat Idul Adha, ya ini hukumnya wajib. Khonafeden rahimani wa rahimakumullah. Ya, berdasarkan pendapat yang paling kuat. Ya, ini hukumnya wajib. Ya, demikian juga salat
Jumat. Hukumnya wajib. Dan tatkala bertemu di hari yang sama, maka gugur salah satunya, yaitu salat Jumatnya. Namun bukan berarti kita tidak salat. Ya. Kalau seandainya kita mau, silahkan salat Jumat. Kalau kita mau, silahkan salat Jumat, maka tidak mengapa. Kalau seandainya kita tidak mau melaksanakan salat Jumat karena kita Idul Fitri atau Idul Adha di hari tersebut, maka ganti dengan salat duhur. Ganti dengan salat duhur. Itu dia. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Baik. Lagi. Boleh, boleh. Saya pernah juga baca soal bela diri. Bela diri itu hukumnya mubah. Terus bisa jadi haram kalau misalnya melanggar syariat. Betul. Lupa misalnya event-event kita ikut event memukul wajah kan dilarang, haram. Kemudian ada orang, saya kan mengajar bela diri itu. Oh, jadi, apa? Kempo, judo, taekwondo? Muay Thai, Thailand gitu. Itu pakai apa namanya, celana pendek? Enggak. Alhamdulillah celana panjang. Oh, gitu. Dan sementara ini untuk anak-anak. Oh, gitu. Kalau dewasa pun nanti. Ini enggak iklan kan? Enggak. Mana tahu iklan kan? Ya ini bisa iklan juga ini. Komat, minumlah komat. Nah, padahal. Jadi saya cuma ngajar ngajar laki-laki dan anak-anak. Jadi ada seorang laki-laki itu teman, dia mau minta diajari supaya dia bisa mengajar orang lain. Tapi dia minta diajarin biar dia bisa mengajar orang lain atau menghajar? Mengajar. Oh, mengajar, melatih. Jadi setelah dia bisa melatih, itu dia mau melatih orang lain. Jadi besar kemungkinan dia akan mengajarkan ilmu bela diri tadi Muay Thai ini kepada perempuan. Oh. Kebetulan beliau mendapat hidayah itu kan. Jadi sementara di hadis itu kan saya pernah baca juga bahwasanya ilmu kita itu termasuk ilmu dunia. Itu akan dipertanyakan kepada mana yang diajarkan. Jadi saya takut di situ ketika saya mengajarkan dia tentang bela diri ini dan dia bisa melatih dan dia mengajar perempuan gitu. Jadi apakah dosanya nanti juga kena ke saya gitu. Karena kan ada juga bahwasanya dosa itu dan seorang itu tidak ditanggung oleh orang lain. Jadi pertanyaannya bagaimana dengan Baik. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nabi SAW mengatakan man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan satu sunnah, maka dia dapat pahala dan pahala orang yang mengikuti dia. Pahala orang yang mengikuti dia. Jadi kalau seandainya kita mengajarkan satu hal yang baik, walaupun ini kaitannya dengan urusan dunia. Ya, kaitannya dengan urusan dunia seperti antum ngajarin orang ilmu matematika atau ngajarin bahasa Inggris atau ngajarin apalah yang akhirnya itu bermanfaat untuk orang tersebut dan dia manfaatkan ilmunya. Antum dapat pahala di sini dan dia tatkala dia amalkan ya untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, dia dapat pahala, antum juga dapat pahala. Ya, ilmu matematika sajalah ikhwan fillah. Ya, dia belajar dari antum. Dia tahu dari antum ilmu matematika. Jadi jangan bilang tatkala ngajarin ilmu dunia ini nggak dapat pahala. Dapat pahala. Antum ngajarin orang matematika. Terus dia tahu matematika, dia tahu tentang apa namanya penjumlahan, pengurangan, bagaimana buat tabel, dia tahu dan dia manfaatkan ketika dia berada di sebuah lembaga keislaman, dia manfaatkan ilmunya ini untuk administrasi misalnya. Dari pengetahuannya tersebut, ya alhamdulillah lembaga tersebut rapi administrasinya. Dia dapat pahala. Dan antum juga dapat pahala dari apa yang dia lakukan. Maka demikian juga dengan latihan-latihan tersebut. Kalau ada manfaatnya untuk dia untuk membela diri, antum dapat pahala dan dia juga dapat pahala. Namun tatkala dia gunakan untuk sesuatu yang jelek, sebelumnya antum sudah nasihati dia. Antum sudah sampaikan, ya jangan ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh. Kemudian ternyata setelah dia bisa, akhirnya dia lakukan sesuatu yang
tidak boleh, yang dilarang. Maka antum tidak mendapatkan dosa di sini. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alla taziru waziratu wizra ukhra." Ya, dosa seseorang itu tidaklah ditanggung oleh dosa orang lain. Tapi kalau antum ajarkan sesuatu yang tidak boleh sama dia, barulah antum dapat dosa. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengajarkan satu sunnah yang jelek, maka dia akan mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikutinya. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya selama hal tersebut antum ajarkan yang baik-baik, maka tidak mengapa. Tapi tatkala dia ajarkan kepada perempuan, dia sentuhan dengan perempuan, maka ini dosanya untuk dia. Nah, dari sini kita ambil juga, Ustaz, boleh nggak perempuan belajar latihan-latihan seperti ini? Taekwondo, Muay Thai, apalagi ya, judo atau yang lainnya. Jika memang ada manfaatnya, maka boleh. Ya, jika memang ada manfaatnya, maka boleh. Tapi yang ngajarin siapa? Sama-sama perempuan juga. Ya, jika ada manfaatnya. Tapi kalau tidak ada manfaatnya, maka tidak boleh. Ya, kalau ada manfaatnya silahkan. Karena ikhwan fillah, Ummu Sulaim, istrinya Abu Talhah, satu ketika pada saya lupa perangnya, dia bawa golok. Ya, dia bawa golok. Ya. Kemudian Abu Talhah marah, ngapain bawa golok? Ya, ngapain bawa golok? Akhirnya diadukan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, tengok ini Ummu Sulaim. Ya kemana-mana bawa golok, katanya. Dia bawa golok. Akhirnya ditanya sama Nabi SAW, kenapa engkau lakukan ini? Apa kata Ummu Sulaim? Ya Rasulullah, ini dalam kondisi perang. Aku khawatir nanti kalau orang kafir mendekatiku, aku nggak punya senjata, nanti aku bingung. Tapi tatkala aku punya golok, aku bisa menebas orang tersebut ketika dia mendekatiku. Nah, dari sini para ulama mengatakan bolehnya perempuan itu belajar ilmu bela diri. Ya, bolehnya perempuan itu belajar ilmu bela diri. Tapi dengan catatan yang ngajarin dia juga seorang akhwat, ya, yang ngajarin dia juga seorang akhwat. Jadi bukan hanya sekedar belajar masak, jahit. Mereka juga boleh belajar ilmu diri selama tidak terjadi fitnah. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk ya membela dirinya kalau ada gangguan-gangguan dari orang lain. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tapi kalau tidak ada manfaatnya, apalagi sampai menjadi fitnah, maka sebaiknya jangan. Ya, sebaiknya jangan. Kan nggak enak rasanya akhwat bercadar setiap ngaji bawa golok. Ini kan bahaya. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Naam, wallahu taala a'lam. Baik, ikhwan fillah, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah tim. Yuk berinfak untuk dakwah dan pendidikan Islam. Barakallahu fikum.